Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جميع نعمه الكثيرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat yang mulia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di samping itu, marilah kita selalu bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mengembangannya, yaitu berupa kewajiban sholat Jumat sebagaimana yang akan kita laksanakan bersama-sama di siang hari ini. Semoga apa yang sudah atau yang akan kita lakukan diterima serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah sholat Jumat yang berbahagia, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan tentang manusia dan masalahnya. Kaum muslimin jemaah sholat Jumat yang berbahagia, manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain, seperti golongan hewan yang diciptakan sebagai makhluk yang tidak berakal dan perasaan atau tidak memiliki rohani. Selain hanya kerusakan, sehingga golongan hewan hanya dihadapi dengan satu persoalan atau satu masalah, yaitu hanya makan saja, yang tidak ada masalahnya yang begitu bagi hewan selain dari kehidupan untuk makan saja. Berbeda halnya dengan manusia yang bukan saja memiliki jasmani, akan tetapi diberikan orang dari akal dan pikiran. Kaum muslimin jemaah sholat Jumat yang berbahagia, sebab itu manusia bukan saja menghadapi masalah persoalan seperti makan, minum dan pakaian semata-mata, akan tetapi juga menghadapi masalah persoalan yang menjadi berat di dalam kehidupan ini. Masalah inilah yang sangat penting dalam kehidupan. Di sini adalah ajaran Islam untuk mendidik untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan memberikan kaidah-kaidah kehidupan yang menegakkan segala persoalan untuk masalah diselesaikan. Kaum muslimin jemaah sholat Jumat yang berbahagia, kemudian bahwa kebanyakan manusia
Keseimbangan untuk menghadapi hidup dan menyelesaikan segala masalah adalah keseimbangan jasmani dan rohani. Seimbang antara akal dan hati, seimbang antara pikiran dan perasaan, serta seimbang antara usaha dan tawakal. Sekalipun manusia mempunyai otak yang cerdas penuh dengan ilmu, akal yang luas, pikiran yang berlian, kaya dengan ide-ide, namun sekitar itu saja manusia tidak mampu menghadapi
berhadapan dengan problema hidup ini. Tidak jarang manusia kita dapati membunuh dirinya sendiri sebagai jalan pintas memenuhi penyelesaian terakhir. Menurutnya itulah satu-satunya jalan yang terbaik. Padahal dalam ajaran Islam itu adalah kekuatan yang terkutuk yang paling celaka. Oleh karena itu, otak yang penuh ilmu haruslah disertai dengan hati yang beriman. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, iman yang dimiliki manusia akan berperan aktif menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Akidah dan kaidah adalah sebuah unsur yang berhubungan dalam konsep keimanan dan keseimbangan yang berhasil menjadi senjata ampuh berupa umat jahiliyah yang belum beradab menjadi umat yang luhur, umat yang tidak menjadi umat pilihan. Umat pilihan bukan bangsa dan jenisnya, akan tetapi akidah dan kaidah. Begitu pula setiap manusia sebagai makhluk perseorangan akan menjadi manusia pilihan Allah, yang manakala akidah dan kaidah tetap dijunjung dan dilaksanakan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, betapa pentingnya peran Islam di dalam hidup kehidupan umat manusia ini. Sebab Islam memenuhi konsep yang lengkap, baik hidup di alam jasmani maupun hidup di dalam rohani, hidup di alam ilmu pengetahuan dan di alam kebatinan. Bahkan Islam menunjukkan dan mengajarkan hidup di alam mana hingga ke alam baka. Ajaran Islam juga membimbing manusia jalan. Islam juga membimbing manusia ke jalan kehidupan bahagia dan sejati yang dapat dirasakan oleh tubuh dan hati. Betapapun manusia ada yang akalnya belum menerima atau sengaja tidak mau menerima risalah Tuhan ini, adalah sesuatu yang wajar, sebab tidak mustahil ada bagian dari bumi ini yang tidak terkena pancaran cahaya matahari. Begitu pula dengan manusia yang tidak terkena pancaran hidayah ilahi, disebabkan tertutup dan sengaja menutup akalnya. Pancaran hidayah ilahi sehingga kita ditembus cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita akan dapat membawa manfaat serta diiringi ridho hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minasy-syakirin wa adkhilna wa iyyakum ibadihi as-sabirin wa qul rabbikum warham wa anta khairur rahimin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma
وتفسير القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن نبينا محمد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم